Bab 2276. Bro Abner melihat Benyamin tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, jadi dia melangkah maju dan menendangnya dengan marah, dan mengutuk, "Dasar kotor! Anda adalah anjing yang tidak tahu cara mengangkat. Tuan Wei telah memberi Anda cara untuk bertahan hidup. Anda Ving jangan terburu-buru dan berterima kasih padanya. Benar-benar menunggu sampai Anda dikirim ke kandang untuk memberi makan anjing-anjing itu, Anda menangis tanpa air mata." Ketika Benyamin mendengar ini, dia menggigil karena terkejut. Siapa yang tidak tahu tentang peternakan anjing Orvel? Konon ada puluhan atau bahkan ratusan anjing ras-ras yang ganas. Yang lain mengatakan bahwa Orvel telah melemparkan musuhnya ke kandang untuk memberi makan anjing-anjing itu. Jika dia benar-benar dikirim ke kandang, apalagi mati, satu bagian tubuhnya pun tidak akan lolos dari jebakan. Memikirkan hal ini, Benyamin sangat putus asa di dalam hatinya. Sejujurnya, biarkan dia menjadi kura-kura, sampai batas tertentu, akan lebih baik untuk membunuhnya. Tapi, jika Anda benar-benar memberi pilihan padanya untuk mati, dia tidak punya keberanian untuk menerima takdir seperti itu. Dia tersedak dalam hatinya dan mendesah, meskipun kura-kura itu malu dan hidupnya suram, lebih baik mati daripada hidup. Kamu benar-benar ingin memukulku sampai mati di sini, dan aku merasa ketakutan di hatiku. Lagi pula, Tuan Wei di depanku bukanlah sesuatu yang bisa aku lawan. Bahkan Orvel memperlakukannya dengan hormat. Saya adalah sejenis makhluk yang sangat rendah, dan saya hanya bisa dianggap sebagai ikan yang rusak di depannya. Sekarang dia bersedia mengampuni hidup saya dan membiarkan saya pergi ke KTV untuk menjadi ayah kura-kura. Sekarang, jika saya tidak menanggapi dengan cepat, jika dia berubah pikiran, maka saya benar-benar harus menyesalinya. Oleh karena itu, Benyamin dengan cepat tersedak rasa syukur dan berkata, "Tuan Wei, terima kasih tidak membunuhku. Saya harus mengikuti instruksi Anda untuk menjadi kura-kura yang jujur di KTV, dan bekerja keras untuk menghasilkan uang dan mengembalikan minat Anda." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Wei, beri saya akun. Pertama-tama saya akan mentransfer semua 3 juta yang saya miliki kepada Anda dan 5 juta sisanya akan diberikan kembali secara bertahap." Melihat pria ini menerima hukumannya, Charlie mengangguk puas dan berkata dengan dingin, "Uang yang kau hasilkan adalah semua uang hasil jerih payah dari gadis-gadis kecil itu. Itu diperoleh tanpa hati nurani. Jika saya mengambil uang Anda, itu berarti saya juga telah menjadi anggota kelompok yang mengeksploitasi gadis-gadis itu." Benyamin sangat gembira ketika dia mendengar bahwa Charlie tidak ingin mengambil uangnya. "Tidak masalah jika Anda seorang ayah kura-kura, selama Anda bisa menyimpan lebih dari 3 juta simpanan, Anda setidaknya bisa hidup sejahtera." Tapi sebelum dia senang, Charlie berkata kepada Wendy, "Wendy, aku punya tugas untukmu." Wendy berada di sampingnya, menyaksikan Charlie menggerakkan mulutnya untuk menentukan nasib masa depan Benyamin dan Mia. Rasa hormat padanya di dalam hatinya telah mencapai titik di mana tidak ada yang bisa ditambahkan, dan sorot matanya seperti melihat atuhan. Sekarang setelah Charlie mengatakan bahwa dia akan memberinya tugas, dia tersanjung dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak ipar, jika kamu memiliki apapun yang kamu inginkan, Wendy pasti akan pergi keluar." Charlie mengangguk dan berkata, "Mulai hari ini, saya ingin Anda mengambil alih perusahaan etiket Shangmei. Anda akan bertanggung jawab untuk perusahaan ini. Adapun saham perusahaan, biarkan Benyamin mentransfer semuanya ke nama Anda hari ini." "Ah?" Wendy berkata dengan heran, "Kakak ipar, kamu memberiku Shangmei? Tapi saya tidak tahu bagaimana menjalankan perusahaan." Bab 2277. Charlie berkata dengan serius, "Selama Anda serius, bertanggung jawab, dan memperhatikan hati nurani Anda saat melakukan sesuatu, tidak masalah jika Anda tidak melakukannya dengan baik." Setelah berbicara, dia berkata lagi, "Saya akan membiarkan mereka berdua mentransfer semua simpanan mereka ke rekening Shangmei. Adapun cara penggunaan uang, setelah Anda mengambil alih perusahaan, Anda harus menandatangani semua klausul ketenagakerjaan perusahaan dipertimbangkan kembali, dan kondisi yang melanggar hukum dalam kontrak dihapus, dan kemudian uang dibagikan kepada mereka sebagai kompensasi sesuai nomor." Bertahun-tahun mereka dipaksa untuk menandatangani kontrak. Aturan distribusi harus adil dan masuk akal. Ketika Wendy mendengar ini, dia hampir mengangguk dan berkata, "Oke kakak ipar, saya akan membagikan uang ini dengan mereka secara adil dan masuk akal."
Baik sekali. Charlie mengangguk dan berkata dengan puas, setelah Anda memberi mereka kompensasi atas uang itu, Anda harus menjelaskan kepada mereka bahwa Anda akan bertanggung jawab atas perusahaan selanjutnya, termasuk operasi perusahaan selanjutnya, pembagian, pembayaran, dan proses lainnya. Semua akan terbuka dan transparan. Jika mereka ingin terus menjadi wanita sopan, terus bekerja sama dengan perusahaan dan menandatangani kontrak kerja yang setara. Selama Anda menerapkan poin-poin ini dengan baik, saya yakin mereka tidak akan menolak. Dengan cara ini, setelah Anda mengambil alih perusahaan ini, Anda akan memiliki tim yang stabil, dan kemudian mengambil beberapa pekerjaan etiket. Saya yakin perusahaan pasti akan menguntungkan. Wendy mendengar ini dan berkata dengan sangat serius, "Kakak ipar, kamu benar. Selama kita menandatangani perjanjian kesetaraan dengan semua orang akan sangat bersedia untuk menandatangani dengan perusahaan." Berbicara tentang ini, dia melanjutkan dengan sedikit empati. Setelah itu, sangat sulit menjadi nyonya rumah sendiri. Setiap pagi Anda harus menghabiskan banyak waktu untuk mencuci, merias, dan berdandan, dan kemudian sering ada acara dari pagi hingga malam. Oleh karena itu, tidak mungkin membicarakan kerja sama dan memperluas hubungan di mana-mana selama waktu lain di hari itu. Bagi kita yang merupakan wanita sopan, cara terbaik untuk bekerja sama adalah memiliki perusahaan yang dapat diandalkan untuk membantu kita melakukan aktivitas di mana saja, dan kemudian membuat pengaturan, penjadwalan, dan perencanaan keseluruhan yang masuk akal untuk kita. Dengan cara ini, semua orang juga akan rela membiarkan perusahaan mengambil dari gaji tenaga kerjanya sendiri. Karyawan dan perusahaan bekerja sama satu sama lain dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan sehingga mereka dapat bekerja lebih baik dan lebih baik. Selama ini, Wendy menjalani kehidupan yang sulit. Kerja kerasnya karena dia telah berubah dari seorang wanita yang tidak pernah menyentuh matahari dengan jari-jarinya dan tidak pernah keluar untuk mencari uang, menjadi seorang buruh yang melakukan perjalanan setiap hari untuk mencari nafkah. Justru karena partisipasi aktualnya dalam ketenagakerjaan itulah dia belajar tentang suatu industri dan menemukan masalah di tingkat akar rumput. Setelah dia bekerja sebagai wanita etiket untuk sementara waktu, dia juga menemukan pasang surut wanita etiket. Pada saat ini, dia berpikir, gadis-gadis kecil yang seperti saya sebagai wanita yang sopan adalah gadis-gadis level rendah yang tidak dapat diandalkan dan tidak berdaya, mendapatkan penghargaan dengan kerja keras setiap hari. Karena semua orang telah memilih jalur ini, mereka semua siap untuk menanggung kesulitan dan menderita kelelahan, jadi mereka tidak takut akan kesulitan atau kelelahan. Tapi yang kami takutkan adalah bertemu dengan perusahaan yang tidak dapat diandalkan dan bekerja untuk itu. Seperti perusahaan etiket Benyamin Shangmei, pekerjaan yang diatur untuk semua orang sangat berat, tetapi kompensasinya sangat kecil. Tidak masalah memberi sedikit. Benyamin dan Mia masih belum puas. Mereka ingin lebih memeras nilai lebih dari gadis-gadis kecil kita, jadi mereka menggunakan berbagai klausul tuan dan jebakan kontrak untuk menjebak kita, dan bahkan memaksa kita untuk menghasilkan uang. Mendorong kami ke dalam lubang api. Jika kami dapat menemukan perusahaan yang dapat diandalkan, perusahaan dan karyawan akan saling mendukung, tidak akan ada yang mengeluh. Sangat disayangkan bahwa kelompok nona etiket memang terlalu lemah dan terlalu mudah untuk diintimidasi. Jadi sebagian besar bos di industri ini serakah, seperti Benyamin, tidak pernah puas, dan melakukan segala kemungkinan untuk mengeksploitasi kami, gadis kecil yang tidak memiliki latar belakang. Jadi, selama kita masih dalam industri ini, kita hanya bisa melompat dari lubang ini dan masuk ke lubang itu. Tapi sekarang saudara ipar saya memberi saya kesempatan untuk menjalankan perusahaan etiket. Jika saya melakukannya dengan keras dan bekerja keras, apalagi berapa banyak uang yang dapat saya hasilkan, setidaknya saya dapat memastikan bahwa gadis-gadis yang bekerja dengan saya tidak akan diintimidasi dan tidak akan lagi diperas mati-matian dari sisi perusahaan untuk mengekstraksi nilai lebih. Memikirkan hal ini, hati Wendy mulai terasa sedikit bergairah. Dia menatap Charlie dengan kekaguman dan mata tegas dan berkata dengan percaya diri, "Kakak ipar, terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk tidak mengecewakanmu." Bab 2278. Charlie telah mengenal Wendy begitu lama, dan untuk pertama kalinya hari ini, dia dapat melihat ekspresi di wajah Wendy bahwa dia bertekad untuk melakukan pekerjaan dengan baik.
Dia tidak benar-benar memiliki energi seperti ini sebelumnya. Di masa lalu, dia masih muda, tidak sabar, suka pamer, dan tidak menyukai orang miskin dan mencintai orang kaya. Tapi sekarang dia, setelah mengalami beberapa kesulitan dalam hidup, memiliki banyak ketenangan. Hal ini membuat Charlie sedikit lega. Keluarga Wilson memang penuh kebencian, tetapi orang-orang ini adalah saudara-saudara istrinya, Claire. Oleh karena itu, ini juga alasan sebenarnya mengapa Charlie tidak melibatkan mereka sampai mati. Jika tidak, dengan kesabaran keluarga Wilson, dia tidak tahu berapa banyak kematian yang telah terjadi. Sekarang setelah Wendy memiliki tekad untuk memperbaiki kejahatan dan kembali ke kebenaran, dia mungkin juga memberinya kesempatan. Namun, jika diberi kesempatan, dia tidak bisa sepenuhnya membiarkannya memutuskan urusan perusahaan sendirian. Jadi Charlie berkata kepada Wendy, setelah Anda mengambil alih perusahaan etiket Xiangmei, ingatlah untuk tidak melupakan niat awal Anda, dan jangan biarkan perusahaan menghasilkan sedikit uang dan membiarkan orang-orang menjauh. Wendy mengangguk berulang kali dan berkata dengan tegas, Kakak ipar, jangan khawatir, saya pasti akan mengingat jalan pencerahan dan ajaran Anda. Charlie bersenandung dan melanjutkan, setelah uang Benyamin dan Mia dibayarkan ke rekening perusahaan, Anda meninggalkan 500.000 juta di rekening sebagai dana operasi, dan Anda menerima 10,000 yuan sebulan untuk perusahaan dasar, dan kemudian mencari yang lain. Manajemen akuntansi, setiap bulan saya akan membiarkan orang datang untuk memeriksa akun untuk melihat apakah Anda menggunakan dana publik untuk tujuan pribadi. Wendy berkata tanpa ragu-ragu, Kakak ipar, saya tidak akan pernah melakukan tindakan kecil apapun. Anda dapat mengawasi saya setiap saat. Jika Anda menemukan bahwa saya telah melakukan sesuatu yang salah, tolong usir saya kapan saja. Charlie mengangguk dan berkata, selain itu, jika Anda membeli 3 kendaraan komersial buatan dalam negeri untuk perusahaan, Anda akan membeli kendaraan produksi dalam negeri 10 tempat duduk dan 13 tempat duduk, yang hemat biaya, dan harga baru harus sekitar 100,000. Kemudian rekrut 3 pengemudi untuk membawa gadis-gadis itu keluar untuk menjalankan aktivitas, sehingga tidak peduli apakah itu berangin, hujan, atau sangat dingin dan panas, para gadis tersebut tidak akan terlalu terpapar pada kondisi lingkungan. Karena Anda berasal dari langkah ini, Anda harus lebih bersimpati kepada mereka. Kerja keras adalah kuncinya di sini. Air mata Wendy menjadi benang yang mengharukan. Meskipun dia telah menjadi wanita etiket berbakat untuk waktu yang singkat, dia telah merasakan cukup kerja kerasnya. Real estate di beberapa pinggiran kota jauh dan tidak nyaman untuk transportasi umum. Mungkin diperlukan waktu lebih dari 1 jam untuk bolak-balik sebelum mendapatkan transportasi, tetapi taksi terlalu mahal, dan pendapatan dari keikutsertaan dalam aktivitas mungkin tidak cukup untuk ongkos taksi. Selain itu, cuaca sangat dingin sekarang, dan saat itu sangat larut subuh, jadi dia kadang-kadang harus keluar setelah jam 5, dan hanya dia yang tahu betapa sulitnya itu. Jika perusahaan dapat dilengkapi dengan mobil transportasi dan supir disewa untuk membawa semua orang ke acara tersebut, itu akan menjadi keuntungan yang sangat praktis dan baik bagi setiap wanita etiket. Oleh karena itu, kemampuan Charlie untuk mempertimbangkan hal ini benar-benar menyentuh hatinya. Benyamin di samping mendengarkan kata-kata sederhana Charlie dengan telinganya sendiri, perusahaannya diserahkan kepada orang lain, dan dia pingsan jauh di dalam hatinya. Meskipun dia merasa kesal di dalam hatinya, dia bahkan tidak berani melepaskan omong kosong saat ini. Dia sekarang ingin memahaminya. Hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah mentransfer semua uang ke perusahaan, kemudian menyerahkan perusahaan kepada orang lain, dan kemudian pergi ke KTV untuk menjadi kura-kura. Bab 2279. Jika kura-kura itu bekerja dengan baik, dia masih memiliki kesempatan untuk segera mendapatkan kembali kebebasannya. Jika tidak, dia mungkin harus bekerja seumur hidup di KTV. Dia tidak mungkin berusia 60-an atau 70-an, dengan rambut beruban, masih membagikan kertas toilet kepada pelanggan pria di pintu toilet. Itu sangat buruk. Pada saat ini, Bro Abner di samping melihat wajah Benyamin dengan depresi ayah yang sudah meninggal dan merasa sedikit simpatik di hatinya. Memikirkan hal ini, dia mendesah dalam hatinya, meskipun Benyamin hampir menyebabkan bencana bagiku hari ini, dia tetaplah temanku. Dia selalu menghormati saya tanpa mengatakan apa-apa, dan dia telah mengatur untuk gadis favorit saya masih berhutang budi padanya.
Dan sekarang, untuk melindungi diri saya sendiri, saya segera memukulinya dan mengancam akan menghapusnya. Memikirkannya sekarang, memang benar benda sialan itu agak menyedihkan di hati. Kalau ini tersebar di luar, orang di luar akan mengatakan bahwa Bro Abner tidak baik, dan jika terjadi sesuatu, saya mengkhianati teman-teman saya. Lebih jauh lagi, seluruh pribadi Tuan Wade memang terlalu buruk. Biarkan Benyamin pergi ke KTV untuk menjadi kura-kura. Ini setara dengan membiarkan pemimpin perusahaan dengan gaji tahunan 1 juta pergi membersihkan toilet. Orang-orang di jalan menyukai wajah. Siapa yang bisa melakukan ini? Bolehkah aku menahannya? Pada titik ini, Bro Abner mengambil keuntungan dari pembicaraan Charlie dengan Wendy saat ini, jadi dia mencondongkan tubuh ke depan Benyamin dan berkata dengan suara rendah, "Hei, Benyamin, jangan merasa terlalu tertekan di hatimu. Jika Anda dapat memiliki akhiran ini hari ini, itu sudah terbakar." Aromanya tinggi. Mendengar ini, Benyamin menangis, dan dia berdiri dengan keinginan untuk menangis, tersedak, dan bertanya, "Brother Abner, saya di sini untuk FCK, saya masih membakar dupa." Bro Abner mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Jangan katakan kamu adalah bos kecil yang melakukan kejahatan sepanjang hari, memaksakan kebaikannya demi kebaikan. Sebelumnya, ada bos yang perusahaannya bernilai lebih dari 1 miliar dan akan terdaftar di GM. Tidak ada yang pernah melakukan pekerjaan Anda. Jenis bisnis yang teliti ini karena saya dibutakan dan berpura-pura dipaksa oleh Pak Wade, dan sekarang dia FCKS membawa semen di lokasi konstruksi. Pak Wade bisa bilang, kapan akan dibawa selama 0 tahun, dan kapan akan selesai? Katakan padaku siapa yang lebih buruk dari dia?" Benyamin tercengang. Bro Abner melanjutkan, "Jadi, coba pikirkan, apakah kura-kura itu menyala di KTV selama 10 tahun atau pergi ke lokasi konstruksi untuk membawa semen selama 20 tahun? Hari tidur." Begitu Benyamin mendengar ini, dia segera menghapus air matanya, dan tersedak, "Jika kamu mengatakan ini, kamu akan lebih nyaman sebagai ayah kura-kura." "Masih?" Bro Abner menghela nafas, "Jadi izinkan saya mengatakan, kamu baik. Tidak masalah jika uangnya hilang, masih ada kehidupan, lengan, dan kaki, dan ada begitu banyak orang yang pernah menyinggung Tuan Wade sebelumnya. Hanya ada sedikit orang yang bisa berakhir seperti Anda, hanya itu tidak cukup? Apalagi yang kamu mau?" Benyamin mengangguk seolah menghancurkan bawang putih, "Brother Abner, kamu benar, aku akui." Bro Abner mengangguk ringan dan melanjutkan, "Untuk masalah ini, salahkan channel encup Anda. NESH. Tidak baik baginya untuk menyinggung Tuan Wade, bukankah ini terburu-buru untuk mati?" Benyamin mengertakkan gigi dan mengangguk. Ketika datang ke Mia, dia sangat membencinya. Jadi dia mengertakkan gigi dan mengutuk dalam hatinya, "Mia, kamu lebih dari dikalahkan jika kamu gagal untuk berhasil. Jika Anda tahu Anda akan menyebabkan bencana bagi saya, seandainya saya tidak tidur dengan Anda dan dikirim untuk menemani orang lain di KTV, hari ini tidak akan datang kepada saya. Hei, sayang sekali tidak ada yang namanya mengetahui lebih awal dalam segala hal. Setelah itu, tidak ada jalan untuk kembali dalam hidup. Bahkan jika Anda marah dan tidak puas, bukankah Anda masih harus pergi ke KTV untuk bekerja di malam hari?" Memikirkan hal ini, dia melihat ke arah Bro Abner dan memohon dengan berlinang air mata, "Brother Abner, di masa depan, kakakmu akan melakukan pekerjaan dengan tempatmu. Kamu harus melindungiku sedikit." Bro Abner memunggungi Charlie, diam-diam menepuk dadanya, dan berkata dengan serius, "Benyamin, jangan khawatir, saudara akan menjagamu dengan tenang." Bab 2280. Bro Abner tahu betul di dalam hatinya bahwa Charlie mengirim Benyamin ke KTV untuk menjadi kura-kura, yang merupakan hukuman baginya. Jika dia membantu dan mengikutinya dengan tegak, itu sama saja dengan melawan Charlie. Dia pasti tidak punya nyali seperti itu. Oleh karena itu, solusi yang dapat dia pikirkan adalah merawat Benyamin sedikit, dan hanya sedikit, dengan tenang dan tepat di masa depan. Misalnya, jika dia pergi ke kamar mandi di KTV dan bertemu dengannya sedang menyerahkan tisu di depan pintu, dia tidak akan memberi 5 jika bisa memberi 10, dia tidak akan memberi 10 jika dia bisa memberi 20 atau lebih. Bahkan jika jumlahnya di atas 50, jika Charlie merasa bahwa dia jelas menghasilkan pendapatan untuk Benyamin, dia mungkin menemukan dirinya dalam masalah lagi.
Charlie telah mengatur arah operasi perusahaan etiket dengan Wendy, dan berkata kepada Bro Abner, "Abner kecil, kamu bawa Wendy dan Benyamin untuk menangani transfer perusahaan di sore hari, dan awasi Benyamin dan Mia untuk mentransfer uang ke perusahaan akun." Bro Abner dengan cepat mengangguk dan membungkukkan pinggangnya dan berkata, "Mr. Wade, jangan khawatir, semuanya tergantung padaku." Charlie mengangguk, menatap Bro Abner, dan berkata dengan dingin, "Aku tidak akan membereskan akun denganmu untuk urusan hari ini. Di masa depan, Anda harus waspada terhadap diri sendiri. Jangan berpikir bahwa Anda adalah orang nomor satu di Aurous Hill dan membantu orang lain terlepas dari sebab dan akibat. Jika Anda melawan, membunuh, dan saya mengetahui bahwa Anda berani melakukan pelecehan semacam ini, saya akan membiarkan Anda menjadi kura-kura bersama Benyamin. Apakah Anda mengerti?" Bro Abner gemetar ketakutan dan berseru, "Mr. Wade, jangan khawatir tentang itu. Jika saya melakukan hal seperti ini lagi, saya akan bertemu dengan Anda." Charlie mendengus dingin, "Kamu harus melakukan tugasmu di dunia bawah tanah. Bar, KTV, dan klub malam adalah cara yang lebih serius untuk menghasilkan uang. Jangan menggertak pasar, menggertak pria dan wanita, jika tidak, saya akan mengejari Anda dan Orvel bersama-sama." Bro Abner buru-buru membungkuk dan berkata, "Tuan Wade, apa yang telah Anda ajarkan adalah sesuatu yang harus saya ingat selanjutnya." Charlie mengabaikannya, berbalik dan berkata kepada Wendy, "Wendy, lakukan saja apa yang aku minta, ambil alih perusahaan, lakukan sesuatu dengan baik, dan berperilaku baik, jangan mengecewakanku." Wendy tersedak air mata dan berkata, "Kakak ipar yang baik. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga." Charlie mengangguk, "Oke, lakukan dengan baik, aku akan menanyakan situasinya dalam beberapa hari, dan aku akan pergi lebih dulu." Wendy berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Kakak ipar, hati-hatilah." Bro Abner bergegas ke samping dan membungkuk dan berkata, "Mr. Wade, hati-hati." Charlie siap untuk pergi. Memikirkan sesuatu, dia mengeluarkan tas kain untuk belanja bahan makanan dari keranjang sepeda listrik dan kemudian mengeluarkan iPhone baru yang belum dibuka dari tas kain. Dia menyerahkan ponselnya kepada Wendy dan berkata, "Ponsel itu untukmu." Dalam masyarakat modern, orang tidak dapat melakukan banyak hal tanpa ponsel, dan Anda akan menjadi bos perusahaan, dan Anda membutuhkan ponsel. Bisnis dan komunikasi dengan tim. Wendy tidak pernah bermimpi bahwa Charlie membelikannya ponsel, yang benar-benar membuatnya tergerak. Charlie memberinya uang untuk naik mobil di pagi hari dan melihatnya diintimidasi sekarang dan membantunya keluar. Apakah itu semua terjadi secara kebetulan? Tapi ponsel ini, tidak mudah untuk mengatakannya. Dia tahu saya tidak punya ponsel, jadi dia ingin memberi saya ponsel, jadi dia membelinya. Itu dibeli khusus untukku. Saat ini, Wendy tergerak tanpa apapun untuk ditambahkan.